berani menolak pujian. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kami semua. Puji Tuhan. Ketika melihat kesembuhan orang lumpuh dapat berdiri dan berjalan terjadi oleh dan dalam nama Yesus, orang-orang banyak itu pun terkesan oleh mujizat itu. Dan mereka dipenuhi dengan rasa takjub. Mereka menyaksikan orang lumpuh seumur hidupnya itu hingga saat mengalami kesembuhan total itu hingga berjalan kembali dan melompat. Terjadi mujizat kesembuhan yang sempurna terhadap orang itu. Lalu Petrus pun menggunakan kesempatan untuk menaburkan benih Injil di tanah yang sudah gembur dan siap menerimanya. Di Serambi Salomo, orang banyak berkerumun. Petrus yang telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dengan berani bersaksi dalam kesempatan itu untuk memberitakan Kristus kepada mereka, khususnya karena di bait Allah itu atau di Serambi Salomo menjadi tempat berkumpul. Ia ingin mereka datang dan mendengar hikmat yang lebih indah daripada hikmat Salomo. Karena sesungguhnya yang lebih besar dari Salomo sedang diberitakan di situ. Petrus memberitahu mereka dengan kuasa apa mujizat menyembuhkan orang lumpuh itu dikerjakan. Dan mujizat itu dilakukan dalam nama Kristus. Petrus bukan menyembuhkan dengan menggunakan cara dukun mengobati atau dengan mengucapkan mantra-mantra atau jampi-jampi. Tetapi kata Petrus, kami melakukannya sebagai orang yang mengakui dengan iman dan mengajarkan keajaiban dalam nama Yesus. Oleh otoritas kuasa di dalam namanya, yaitu nama di atas segala nama yang dimiliki Kristus. Sebab hanya oleh kuasanya dan atas kehendaknya saja telah terjadi kesembuhan atau mujizat ini. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa Kristus tersebut diperoleh melalui kepercayaan di dalam namanya, melalui keyakinan di dalam Dia, dengan bergantung sepenuhnya kepadanya, mengakuinya, mempercayainya, dan dengan hanya berharap kepadanya. Kepercayaan itu yang berasal darinya dan dikerjakan sendiri olehnya, oleh Roh Kudus. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu bukan berasal dari diri kami sendiri, melainkan pemberian dari Kristus oleh anugerahnya. Sebab mujizat itu dilakukan bagi Dia, supaya Ia saja mendapatkan kemuliaan dan hormat dari pekerjaan Roh. Dan mujizat itu terjadi. Haleluya. Iman yang bekerja dan Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Iman atau kepercayaan disebutkan 2 kali di dalam ayat ini. Dalam Kisah 3 ayat 16. Yaitu 1. Dikarenakan kepercayaan para rasul dan dalam melakukan mujizat itu. Para rasul begitu yakin dan percaya kepada kuasa Allah yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua adalah kepercayaan dari orang yang lumpuh itu sendiri. Dia yakin, percaya dapat menerima kesembuhan itu. Ada respon, ada kerjasama mewujudkan iman percaya itu menjadi kesembuhan. Puji Tuhan. Petrus dan Yohanes tidak gila, sanjungan atau puja-puji manusia. Ia sadar dirinya ini hanya alat Tuhan memanifestasikan kuasanya. Melihat orang yang bersiap-siap untuk memuji dirinya dan Yohanes, Petrus langsung menengahi mereka, menyadarkan mereka dan mengalihkan rasa hormat orang banyak dari diri mereka. Dan dengan tegas ia meminta supaya hormat itu hanya ditujukan kepada Yesus saja. Sebab Dialah Tuhan yang sesungguhnya yang dilayaninya.
Petrus dan Yohanes tegas menolak puja-puji dan hormat dan juga persembahan-persembahan yang hendak mereka berikan. Dengan kerendahan hatinya, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak layak menerima penghormatan atas mujizat tersebut dan bahwa penghormatan itu bukan milik mereka, yang hanyalah para pelayan Kristus atau alat di tangannya untuk mengadakan mujizat itu. Ajaran yang mereka beritakan pun bukanlah ciptaan mereka sendiri, bukan berasal dari diri mereka sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan mereka juga yang menjaminnya, melainkan Dia, Yesus, yang memiliki mujizat itu, yang menciptakan mujizat itu, dan yang mempunyai ajaran yang mereka beritakan, itulah yang melakukannya. Petrus menyebut mereka sebagai orang Israel untuk memberitakan Injil. Petrus dan Paulus sama tujuan pelayanannya, hanya mau supaya orang-orang itu segera sadar dan meninggalkan perbuatan sia-sia mereka yang telah mereka lakukan dan berbalik kepada Allah yang hidup dan yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Seperti halnya Paulus dan Barnabas di Listra yang juga tegas menolak hal semacam itu. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 13 sampai dengan 15. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, tidak mencuri kemuliaan Tuhan sepatutnya menjadi prinsip para pemberita Injil, para pelayan Tuhan, para utusannya, para murid-muridnya. Petrus dan Paulus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan disebabkan karena kuasa atau kesalehan mereka sendiri. Mujizat itu tidak diadakan dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada keahlian apapun yang mereka miliki dalam bidang medis ataupun kuasa dalam perkataan mereka. Kuasa yang mereka gunakan dan ucapkan sepenuhnya berasal dari Kristus, dikerjakan kuasa Roh Kudus melalui mereka. Bukan berarti juga bahwa kuasa itu mereka peroleh karena mereka layak untuk itu. Mereka tidak layak menerima kuasa yang diberikan Kristus kepada mereka untuk melakukan mujizat itu. Itu semua bukan karena kesalehan mereka. Karena sebagaimana manusia biasa, mereka pun adalah makhluk yang lemah dan yang bodoh, yang mereka itu dipilih Kristus untuk dipakai olehnya. 1 Korintus 1 ayat 25, 27 dan 29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Petrus adalah orang berdosa juga mulanya. Lalu kesalehan seperti apa yang ada pada Paulus?
kita tahu bagaimana hidupnya. Dia melawan ajaran Tuhan, dia memenjarakan banyak pengikut Kristus. Namun oleh perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mereka pun dapat dijadikan alatnya dan mengerjakan mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kesalehan yang ada di dalam diri setiap mereka pun dikerjakan oleh Kristus dan Roh Kudus setelah mereka menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Mereka tidak perlu merasa bangga, apalagi merasa berjasa untuk semua itu. Kiranya ini menjadi contoh teladan kita. Tidak ada apa-apanya kita ini. Bukan siapa-siapa kita ini. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, itu hanya kepercayaan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah merasa berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Jangan merasa perlu dipentingkan, dihormati dalam melayani Tuhan. Biar kita semakin rendah hati, kita semakin mengakui kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan kiranya kita pun terus memuliakan nama-Nya. Jika ada sesuatu yang kita dapat lakukan, jika ada keberhasilan yang dihasilkan dalam melayani Tuhan, kemuliaan dan hormat itu hanya milik Allah. Hanya milik Yesus yang layak menerimanya. Puji Tuhan. Dengan hati-hati, pujian dan pemberian kepada diri mereka ditolak dengan tegas dan tidak mau diterima Petrus dan Yohanes. Dengan hormat, mereka mengembalikannya kepada Kristus. Bukan kepada kami ya Tuhan. Bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah. Beri kemuliaan. Sebab mahkota harus dilemparkan ke kaki Kristus. Paulus berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku dan yang bekerja di dalam aku. Puji Tuhan. Tidak boleh kita mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung, mengagumi dan menghormati, apalagi sampai harus menyembah-nyembah kepada seseorang, kepada mereka yang dipakai Tuhan, daripada kita melebihi hormat, sanjungan, pujian, penyembahan kita kepada Allah. Sebab hanya Dia, hanya Yesus yang patut disembah dan dipuji. Roma 16 ayat 27 ayat terakhir dia berkata, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya hati kita terus terangkat untuk menyembah Dia. Jangan terima puja-puji dan hormat manusia yang fana ini, tapi serahkan kembali semua. Taruh di kaki Kristus katanya. Mahkota-mahkota pun ditaruh di kaki Kristus untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.